Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rekan-rekan mahasiswa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang membahas tentang ilmu fikih, tentang ibadah dan muamalah keseharian seorang muslim dan muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari rangkaian poin-poin yang dipaparkan oleh penulis di Kitab Thaharah tentang seluk-beluk mengenai thaharah dan bersuci. Maka mulai sore hari ini kita memasuki bab berikutnya yang berjudul Kitabus Shalah, segala hal yang berkaitan dengan salat. Kita ketahui bahwasanya salat adalah amalan seorang hamba yang paling penting dan dia merupakan pembeda ya antara orang Islam dan orang kafir. Zahirnya ada pada salatnya, dan banyak hadis serta dalil-dalil yang datang tentang keutamaan salat. Bagaimana syariat mewajibkan salat tersebut dengan kewajiban yang sangat tegas. Demikian pula ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Tentu salat ini tidak bisa kita lakukan seenak kita, akan tetapi sebagaimana sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tak perlu kita pelajari dengan baik bagaimana tata cara sholat tersebut. Namun di dalam kitab-kitab fikih, selain membahas tentang tata cara sholat, maka dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Penulis dan demikian pula kebiasaan para ulama di dalam menyusun kitab-kitab fikihnya, tatkala memulai pembahasan kitabus shalah, maka biasanya mereka memulainya dengan syurutus shalah, syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Syarat itu maksudnya adalah sesuatu yang harus ada. Apabila dia tidak ada, maka sholat tersebut tidak ada. Sholat tersebut tidak ada. Maka syarat ini adalah sesuatu yang harus diadakan sebelum sholat, dan dia harus berjalan terus hingga selesai sholat. Seperti nanti akan datang pembahasannya, misalnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini salah satu dari syarat sah sholat. Sebelum kita sholat, kita harus menghadap kiblat, dan kita harus terus menghadap kiblat sampai kita menyelesaikan sholat kita. Demikian seterusnya dari syarat-syarat sah sholat yang lain. Di dalam pembahasan sholat ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan. Yang pertama, syarat sah sholat, sebagaimana yang akan kita bahas. Pada syarat sah sholat itu dia sesuatu yang harus ada. Kalau dia tidak ada, ya maka sholat itu tidak ada. Sholat itu tidak ada. Dan syarat sah sholat ini harus dilakukan dan diadakan serta dipersiapkan sebelum sholat. Kemudian harus dipertahankan hingga selesai sholat. Dia berada di luar sholat. Dia berada di luar sholat. Ada juga yang dimaksud dengan rukun sholat. Ada juga wajib sholat, ada juga sunnah sholat. Nah, rukun sholat, wajib sholat, serta sunnah sholat ini adalah sesuatu yang ada di dalam sholat. Dia adalah perkara-perkara yang membentuk sholat. Kalau rukun, dia adalah gerakan atau bacaan yang wajib ada di dalam sholat. Dia tidak bisa gugur, baik sengaja ataupun lupa.
Kalau sengaja otomatis sholatnya batal. Kalau rukun dia harus didatangkan. Kalau ada yang tertinggal, kita harus kembali ke gerakan tersebut. Misalnya dia lupa duduk di antara dua sujud, habis sujud pertama langsung berdiri, maka dia harus kembali. Atau dia langsung masuk ke rakaat berikutnya, tapi dia anggap rakaat tadi itu batal. Jadi dia harus tambah. Kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Kalau wajib sholat, sesuatu yang wajib, ya. Tetapi kalau gugur tidak mengapa, hanya harus diganti dengan sujud sahwi. Nanti akan datang perinciannya. Sunnah sholat itu sesuatu yang sifatnya sunnah dalam sholat. Kalau kita ingin datangkan, maka itulah yang terbaik. Kalau tidak mengapa. Tidak mengapa. Sedangkan pembahasan kita di sini, syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sholat dan harus terus ada hingga sholat tersebut selesai. Baik, dikatakan oleh penulis, taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Ya, telah berlalu bahwasanya taharah adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Ya, jadi syarat sholat yang pertama adalah taharah. Nah, ini sudah kita bahas secara panjang lebar, ya, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Taharah di sini mencakup bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, demikian pula berbersih dari najis. Ya. Maka taharah tersebut mencakup dua hal, ya, yaitu mengangkat hadas, ya, suci dari hadas, dan suci dari najis, yaitu menghilangkan najis. Ini ada dua syarat sah sholat. Kemudian, ya, pada pembahasan ini akan dibahas syarat-syarat yang lainnya. Dikatakan oleh penulis, ya, wa min syurutiha, di antara syarat sah sholat adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Wal aslu fihi, dalil tentang masuknya waktu sholat ini adalah hadis Jibril annahu amman Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih. Bahwasanya Jibril pernah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhir waktu. Jadi di awal kali syariat sholat itu diturunkan pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril datang, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat. Beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhir waktu. Ya, misalnya sebagai pendekatan, misalnya salat zuhur jam 12 sampai setengah 3. Maka pada saat itu Jibril datang, ya, jam 12 sampai sama setengah 3, ya, 2 kali. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammadu as-salatu ma baina hadainil waqtaini. Ya. Salat itu di antara dua waktu ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya salat itu memiliki batas awal dan batas akhir. Ya. Batas awal dan batas akhir. Artinya dia tidak boleh dilaksanakan di luar waktu. Apa kita melaksanakannya sebelum waktunya atau setelah waktunya, tidak boleh. Ya. Sholat itu harus dilaksanakan di waktunya. Ya. Dan waktu-waktu sholat ini ada juga diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat liduluqis syamsi, yaitu ketika matahari tergelincir. Artinya masuk padanya waktu sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, dan ketika malam mulai gelap. Artinya sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat fajar, artinya sholat subuh. Sudah disyaratkan 5 waktu sholat di dalam Al-Quran.
Kemudian berkata penulis, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdhur al-'asr, dan seterusnya. Hadis ini dibawakan oleh penulis karena ingin menjelaskan tentang waktu-waktu masing-masing salat. Ya, jadi berikutnya kita akan membahas tentang waktu masing-masing salat. Ya, kalau kita di sini, ya kita sudah bisa salat tanpa harus melihat hadis ini karena sudah ada waktu, ada takwim, penjadwalan salat, ya. Namun perlu untuk kita mengetahui asal usul kenapa waktu ini bisa ditetapkan. Bisa ditetapkan karena zaman dahulu tidak ada jam. Ya, adanya waktu-waktu seperti ini yang dijelaskan dalam hadis sehingga waktu salat itu bisa diketahui. Yang pertama, waktu salat zuhur. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Ya. Dia dimulai dari tergelincirnya matahari. Ya, jadi matahari itu dia terbit dari arah timur hingga barat. Ya, kalau dari barat berarti kiamat ya. Terbit dari arah timur hingga barat. Nanti dia akan melewati puncak. Ketika di puncak, kemudian dia condong ke barat, mulai condong ke barat, maka pada saat itulah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Wa kana dhillur rajuli katulihi. Ya. Di mana bayangan seseorang itu sama dengan tinggi badannya. Itu waktu akhir dari sholat zuhur. Tatkala bayangan kita sudah sama panjang dengan tinggi badan kita. Plus fai'uz zawal. Jadi ada istilah fai'uz zawal. Bayangan default. Misalnya gini ya. Kalau matahari itu kan tidak berada persis di atas kita, ya kan? Kalau persis di atas kita, ketika dia di puncaknya, berarti kan kita nggak akan punya bayangannya, ya kan? Karena bayangan kita pas gitu. Tapi kan tidak, dia berputar misalnya di sini misalnya. Jadi mesti kita punya bayangan. Misalnya kalau kita menghadap ke timur, ya. Kalau dia berputar dari arah sana, ya pasti selalu di sisi timur, ya kan? Pasti ada. Jadi misalnya bayangan gini, pasti bayangan gini. Kalau terbitnya matahari dari mana? Dari sana. Dari sana berarti kan pasti gini bayangan kita. Pasti ada gini. Bukan gini, atau bukan gini, ya, bukan gini. Tapi gini. Pasti ada memanjang terus memendek. Nah, dia enggak lurus, tapi pasti ada lebihnya ketika dia di puncak. Nah, baru memanjang lagi. Paham ya? Nah. Jadi ketika dia di tengah pasti ada bayangan default. Jadi ketika matahari terbit dari arah timur, kan bayangan kita kan panjang. Semakin dia naik, semakin bayangan kita pendeknya tidak. Sampai pada satu titik bayangan tersebut berhenti lalu memanjang kembali, ya kan? Jadi ketika dia terbit dari timur, bayangan kita di belakang kita, ya. Terus semakin matahari naik, bayangan kita semakin memendek. Sampai pada satu titik dia tidak berhenti lagi. Dia berhenti lalu memanjang lagi. Nah, di titik tersebut itu berarti matahari sudah berada di puncak. Nah, titik tersebut itu dinamakan dengan bayangan default. Nah, bayangan itulah yang ditambahkan dengan bayangan ya tinggi tubuh kita. Nah,
Maka ketika bayangan itu sudah tiba waktunya, maka itulah sudah berhenti waktu zuhur. Waktu zuhur. Begitu ya. Ketika waktu zuhur selesai, maka pada saat itulah masuk waktu asar. Itulah waktu yang kedua. Waktu yang kedua. Waktu asar dimulai dari ketika bayangan seseorang itu ditambah dengan bayangan defaultnya fai'uz zawal, itu sama dengan atau dikurangi dengan fai'uz zawal, itu sama dengan tinggi badannya. Karena tidak ada waktu yang beririsan. Ketika waktu zuhur sudah selesai, maka pada saat itu masuk waktu asar. Berikutnya waktu asar dikatakan oleh Nabi SAW, waktu asri malam tasfar syamsu. Waktu asar itu sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Ya. Jadi waktu asar itu bukan sampai waktu maghrib, tapi sampai matahari menguning. Ya. Itu waktu ikhtiar namanya. Tapi kalau waktu darurat ya bisa. Ya kalau misalnya ada uzur atau misalnya ada hal-hal lain yang menyibukkan, kemudian sholatnya agak tertunda hingga menjelang maghrib, ya tidak mengapa. Adapun kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh melaksanakan sholat di luar waktu ini. Waktu asar dimulai dari berakhirnya waktu zuhur hingga matahari mulai menguning. Hingga matahari mulai menguning. Jadi kalau matahari itu ketika mulai masuk waktu asar itu kan cahayanya masih putih. Ya, cahayanya masih putih. Kemudian lama-lama menguning. Nah, ketika mulai menguning, waktu asar selesai. Waktu asar selesai. Kalau ini masih putih. Ya. Waktu asar selesai ketika menguning. Setelah menguning lama-lama merah. Nah, itulah mega merah, senja. Anak senja. Berikutnya kata Nabi, wa waktu sholatil maghribi malam yaghibi syafaq. Ya. Waktu sholat maghrib hingga hilang mega merah, senja. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Ya kalau lihat sunset misalnya, kalau matahari sudah hilang, itu waktu maghrib sudah masuk. Kapan dia berakhir? Ketika senja langit merah itu sudah hilang. Biasanya kalau waktu maghrib itu kan ada merah-merah di atas langit ya, di ufuk. Nah nanti kalau sudah mulai hilang, sudah gelap, nah itu sudah masuk waktu isya. Ya tapi kalau misalnya di kota karena banyak cahaya itu kadang kita kesulitan untuk melihat, jadi lihat jam ini aja. Nah ini asal muasal kenapa waktu sholat ini bisa ditetapkan. Itu waktu sholat maghrib. Waktu sholat isya, kemudian waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya itu hingga tengah malam, ya, pertengahan malam. Jadi dia dimulai dari berakhirnya waktu sholat maghrib hingga pertengahan malam. Pertengahan malam itu apa? Adalah waktu pertengahan dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Ya misalnya tenggelamnya matahari jam 6. Jam 6, kemudian terbitnya fajar masuk waktu subuh jam 4. Berarti berapa jam itu? Durasinya 10 jam. Nah, berarti kalau dibagi 2, 5 jam. Berarti 5 jam dari jam 6 jam 11. Nah, jam 11 itu berakhir waktu sholat isya.
Tidak boleh diundur sholat isya setelah waktu tersebut, kecuali darurat. Kalau masih mau sholat isya jam misalnya tadi masuk waktunya sholat isya jam 8 ya misalnya, atau jam 7. Nah, jam 7, 8, 9, 10 masih boleh. Tapi di atas jam 11 sudah tidak boleh, kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Wa waktu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Dan waktu salat subuh adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Bedakan antara fajar dan matahari. Sebagaimana seorang yang berpuasa itu dimulai dari terbitnya fajar, bukan dari terbitnya matahari. Terbitnya fajar, fajar yang kedua. Ya, jadi fajar itu ada dua. Ya, fajar itu ada dua. Ada namanya fajar kadhib, artinya bohong. Ya, kadhib. Ada namanya fajar shadiq, fajar yang kedua. Fajar kadhib, fajar yang pertama. Fajar kedua namanya fajar shadiq. Ya, itulah waktu subuh, fajar shadiq. Ya. Ibnu Ummi Maktum itu ketika puasa dia azan di fajar kadhib. Lalu Bilal adzan di fajar shadiq. Adapun waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq, bukan dari fajar kadhib. Fajar pertama ya, itu masih dini hari. Kalau fajar kadhib itu masih dini hari. Kalau fajar shadiq itu berarti sudah masuk waktu subuh. Perbedaan antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib, fajar yang pertama, itu ada cahaya ketika fajar kadhib sudah terbit, ya, itu ada cahaya yang memanjang ke langit. Gitu. Kalau misalnya antum ke hutan, ya, yang mana cahaya itu tidak ada, artinya kalau di kota itu kan kita nggak bisa melihat ya. Sebagaimana sebenarnya bintang-bintang itu banyak, tapi di kota kita nggak bisa lihat karena banyak cahaya-cahaya yang istilahnya menghalangi, membiaskan cahaya dari bintang tersebut. Nah, kalau misalnya ke pantai misalnya nggak ada cahaya lampu, nah itu fajar kadhib itu bisa dilihat dengan adanya cahaya yang memanjang ke atas langit. Sedangkan kalau fajar shadiq subuh itu cahayanya itu terhampat, melebar gitu di ufuk. Jadi ada cahaya gitu. Ya, ada kesan cahaya yang muncul di atas langit. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau fajar kadhib itu setelah fajar kadhib, setelah ada cahaya dari fajar kadhib, maka cahaya tersebut akan hilang dan disusul dengan kegelapan. Fajar yang hakiki itu makanya disebut fajar kadhib, fajar yang bohong. Nah, kalau fajar shadiq masuk waktu subuh, sudah mulai muncul cahaya tersebut yang